Kegiatan Ujo Ngabuburit Ramadan 1447 Hijriah berlangsung meriah dan disambut antusias masyarakat di halaman parkir Saung Angklung Ujo, Jalan Padasuka, Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Acara pembukaan digelar pada Jumat 6 Maret 2026 dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara RW 06 dan RW 07 Pasir Layung bersama tim Saung Angklung Ujo, Karang Taruna Unit 06, Karang Taruna Unit 07 Sagetih, serta P3R Masjid Miftahul Falah. Sejumlah tokoh wilayah turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kasih Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pasir Layung, Raffiani Dewi Restiati, Ketua RW 07 Budi Harja, Ketua RW 06 Agus, perwakilan Saung Angklung Ujo Kang Teo, jajaran PKK, RT, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Kegiatan Ujo Ngabuburit Ramadan 1447 Hijriah berlangsung selama hampir 2 minggu, dimulai pada 2 Maret hingga 15 Maret 2026. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, menjaga keberlangsungan budaya, serta membuka ruang silaturahmi yang positif bagi warga. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi kawasan Pasir Layung sebagai destinasi ngabuburit selama bulan Ramadan, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dalam rangkaian acara pembukaan, pengunjung disuguhkan bazar UMKM dari perwakilan RW di wilayah Kelurahan Pasir Layung. Berbagai produk ditawarkan, mulai dari kuliner, minuman, pakaian, hingga aneka kerajinan dan pernak-pernik. Selain bazar UMKM, panggung hiburan bertajuk Harmoni Ramadan juga turut memeriahkan kegiatan. Sejumlah penampilan musik religi dipersembahkan kepada pengunjung, termasuk penampilan pembuka berupa permainan angklung kolaboratif antara kelompok Layung Wanoja dan home band Angklung Ujo. Rangkaian kegiatan Ujo Ngabuburit Ramadan 1447 Hijriah juga diisi dengan berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat, di antaranya beauty class, lomba make up, cooking demo kreasi kuliner, lomba mewarnai, fashion show, Ujo Got Talent, lomba puisi Ramadan, lomba dai cilik, hingga fashion show busana tradisional. Selain itu, kegiatan juga mencakup agenda buka puasa bersama atau iftar Ramadan hingga acara penutupan. Ketua Panitia Ujo Ngabuburit, Budi Harja, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus sarana mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada aktivitas jual beli, tetapi juga bertujuan memajukan ekonomi masyarakat, mengangkat produk lokal, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Ia juga berharap produk unggulan dari Pasir Layung semakin dikenal luas dan mendapat dukungan masyarakat. Para pelaku UMKM sareng warga anu kacida luhurna. Ieu pasar rakyat teh lain ukur tempat jual beli, tapi mangrupa wadah pikeun ngamajukeun ekonomi warga satempat. Ngangkat produk lokal serta ngareketkeun tari silaturahmi. Ku aya ieu acara simkuring miharep sangkan produk-produk unggulan Kelurahan Pasir Layung urang tiasa langkung dikenal sareng payu. Kitu oge kanggo warga mangga borong hasil karya urang sorangan. Beli produk lokal ngamajukeun ekonomi lokal. Perwakilan Saung Angklung Ujo, Kang Teo, turut mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa komunitas Layung Wanoja awalnya terbentuk secara tidak sengaja. Ketika warga yang sering mendengar suara latihan angklung, akhirnya diajak untuk belajar memainkan alat musik tradisional tersebut. Ia juga berharap kegiatan Ujo Ngabuburit dapat berkembang lebih besar ke depannya,
melibatkan lebih banyak wilayah, serta menjadi pusat kegiatan ngabuburit bagi masyarakat Kota Bandung, bahkan lebih luas lagi. Sebetulnya Layung Wanoja ini dibentuk secara ketidaksengajaan. Kami sebagai Saung Angklung Ujo sering bikin macet, sering bikin ibu-ibu keganggu. Ibu-ibu lagi sehat, ibu-ibu lagi sakit gigi, ibu-ibu lagi pusing, vertigo. Saung Angklung Ujo tetap aja suaranya suka kedengaran ke rumah ibu-ibu sekalian. Jadi untuk itu kita ingin ibu-ibu juga merasakan gimana bermain angklung. Daripada di rumah nggak ada kerjaan, beres masak, beres nyuci, jadi ikut main angklung juga. Dan juga pada suka ngabuburit atau ujo ngabuburit ini adalah sebuah embrio ya. Harapannya nanti ke depan nggak cuma RW 06, RW 07, tapi lebih besar lagi, terus lebih banyak lagi yang ikut berpartisipasi gitu. Sehingga ngabuburitnya nggak hanya di depan situ aja yang bikin macet, bisa semuanya ada di sini. Sementara itu, Kasih Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pasir Layung, Raffiani Dewi Restiati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud dari cita-cita pemerintah kelurahan agar Saung Angklung Ujo semakin dekat dengan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa gagasan tersebut telah muncul sejak masa kepemimpinan lurah sebelumnya, dan pada tahun 2026 akhirnya dapat terwujud berkat dukungan berbagai pihak. Sebetulnya ini adalah cita-cita dari lurah terdahulu ya. Lurah terdahulu pernah berbicara bahwa ingin sekali bagaimana supaya tempat wisata atau keluarga besar dari Saung Angklung Ujo ini gitu ya bisa dekat dengan masyarakat. Nah gitu ya, bisa dekat dengan masyarakat, bisa menghidupkan wilayah Pasir Layung dan tidak menjadi eksklusif gitu ya, melainkan menjadi memasyarakat lah seperti itu. Dan alhamdulillah pada tahun ini ya, tahun 2026 bantuan dari seluruh pihak tentunya gitu ya terjadi gitu ya, tercapai cita-cita itu gitu di masa Ibu Lurah Vina ini ya, bantuan dari para panitia. Terima kasih gitu ya, yang sudah bisa mengumpulkan ibu-ibu di sini juga gitu ya. Ketua RW 06 Agus juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap antusias masyarakat. Ia berharap kegiatan Ujo Ngabuburit dapat terus berlanjut dari tahun ke tahun, serta membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh warga. Mudah-mudahan acara ieu teh untuk dibika sonten ayeuna wae. Mudah-mudahan berlanjut dari tahun ke tahun. Sareng oge mudah-mudahan oge sadayana dipapari kesehatan. Tilap oge simkuring ngaturkeun nuhun ka pihak Saung Angklung Ujo keparantos memberikan fasilitas kepada warga Pasir Layung yang pada saat ini menjadi panitia adalah RW 6 dan RW 7. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, reporter Kuswandi melaporkan untuk Salira TV.